akan memaparkan materi tentang bela negara untuk kemakmuran bangsa, khususnya di lingkungan mahasiswa. Nah, untuk pernyataan diskusi kita kali ini, yang pertama ada tahap mitigasi, yang kedua ada tahap tanggap darurat bencana, meliputi aspek organisasi, kerjasama, dan bidang ilmu. Pada tahap mitigasi bencana, bertujuan untuk mengurangi risiko dan dampak bencana sebelum terjadi. Mahasiswa dapat berkontribusi melalui satu aspek keorganisasian, yakni mahasiswa membentuk unit atau komunitas mahasiswa peduli bencana di tingkat kampus, contohnya disaster response unit mahasiswa. Yang kedua, berintegrasi dengan organisasi kemahasiswaan seperti BEM, KM, atau Mapala. Yang kedua, ada sumber daya manusia. Ini dengan adanya sumber daya manusia di bidang kampus atau di bidangnya masing-masing mampu meningkatkan kapasitas melalui pelatihan mitigasi bencana, misalnya simulasi evakuasi, analisis risiko bencana. Ini selanjutnya ada melibatkan mahasiswa dari berbagai jurusan seperti teknik, sosial, kesehatan, IT, dan lain-lain untuk membentuk tim multidisipliner. Yang ketiga, pada aspek kerjasama, yang pertama bekerjasama dengan BNP, badan lain dan sebagainya, intinya dalam badan kebencanaan dan LSM lingkungan. Selanjutnya ada kolaborasi dengan kampus lain dan media lokal. Dengan jejaring yang luas, mahasiswa mampu berkolaborasi dengan kampus lain dan media lokal. Selanjutnya, poin B, tahap tanggap darurat bencana. Pada tanggap darurat dilakukan saat bencana terjadi, dengan fokus pada penyelamatan dan bantuan awal. Yang pertama, pada aspek keorganisasian, yakni aktivasi tim relawan mahasiswa terlatih secara cepat sebelum mengikuti keorganisasian. Perlu adanya pelatihan bagi mahasiswa yang ingin mengikuti. Yang kedua, yaitu membentuk posko bantuan atau pusat informasi kampus, yakni dengan membangun posko di daerah kampus demi mencegah atau memberi informasi pada saat bencana terjadi. Yang kedua, ada sumber daya manusia, yakni mahasiswa kesehatan membantu sebagai tim medis darurat. Nah, dengan keilmuan kesehatan yang didapat oleh mahasiswa bisa membantu sebagai tim medis. Yang selanjutnya itu mahasiswa psikolog, yakni memberikan dukungan trauma healing awal pada korban bencana. Kerjasama. Pada poin kerjasama ini bisa dengan donasi dari sivitas akademika atau dosen, alumni, dan masyarakat umum. Selanjutnya, berkoordinasi dengan lembaga kemanusiaan untuk logistik dan kebutuhan darurat saat bencana terjadi. Nah, yang keempat ini yang sangat penting, yakni pada kompetensi keilmuan. Yang pertama itu kompetensi teknik dalam berkontribusi penanggulangan bencana, seperti mahasiswa IT bisa membantu dalam pemetaan digital dan komunikasi. Yang kedua, ada hukum. Ini bisa berkolaborasi atau berpartisipasi memberi edukasi hak korban bencana kepada pemerintah. Selanjutnya, ada pertanian. Ini berpartisipasi sebagai menilai dampak bencana terhadap alam.
Yang terakhir ada bidang keilmuan bisnis, yakni menyelenggarakan penggalangan dana korban bencana. Kesimpulan, partisipasi aktif mahasiswa dalam penanggulangan bencana adalah bagian nyata dari bela negara non-militer. Dengan menyalurkan potensi organisasi, keilmuan, dan jejaring, mahasiswa dapat menjadi agen perubahan yang siap membantu masyarakat sebelum, saat, dan setelah bencana terjadi. Sekian video presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.